Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Dimas, marketing Akuret. Di sini saya akan mensimulasikan Akuret online untuk perusahaan yang bergerak di bidang dagang. Ya, pertama-tama di sebelah kiri ini ada dari pengaturan ini sampai daftar laporan ini itu modul ya, namanya modul. Lalu sebelum di sini saya sudah berada di dalam database Akuret online. Pertama-tama kita melakukan penginputan barang, nama barang terlebih dahulu. Itu kita masuk ke modul persediaan, lalu ke barang dan lalu ke fitur barang dan jasa. Misalnya ibu atau bapak ingin aqua 600 ml, kita tulis aqua 600 ml, satuannya pieces ya. Satuannya itu pieces, lalu kita simpan. Dan ibu atau bapak ingin ada Indomie, tinggal di input saja. Satuannya jangan lupa diisi, itu pieces, lalu simpan. Untuk mengecek penginputan barang yang sudah kita input itu bisa dicek di warna hijau list ini ya. Untuk barang-barangnya sudah tersedia ya, untuk kuantitinya belum ada. Lalu kita harus mengisi stok dari vendor terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke modul pembelian. Kita masuk ke fitur pesan pembelian atau PO. Kita ingin pesan aqua dari PT, misalnya nama vendornya itu PT Aqua. Kita tambah, lalu kita search aqua 600 ml. Dengan kuantitasnya itu kita mau beli 100 pieces dengan harga Rp2.000. Lalu kita lanjut, kita simpan. Terus untuk Indomie kita juga ngambil dari vendor, misalnya vendor Indofood, PT Indofood. Lalu kita search lagi Indomie dengan 100 kuantitas dengan harga Rp3.000. Kita lanjut, simpan. Oke. Setelah penginputan itu kita bisa cek lagi di list yang berwarna hijau ya. Ini baru menunggu proses. Dari yang kita pesan atau PO ini kita bisa lihat hasil cetaknya. Untuk hasil cetaknya di sini. Seperti ini ya untuk hasil cetaknya. Lalu kita tutup. Setelah kita pembelian, lalu kita masuk ke modul pembelian lagi, lalu penerimaan barang. Kita pilih terima dari misalnya vendor Aqua, nomor terimanya jangan lupa diisi ya, misalnya 001. Lalu kita ambil dari PO tadi. Kita search ini 01 ya, yang Aqua 100 pieces. Lanjut, kita simpan. Oke. Lanjut kita mau menerima barang Indomie, misalnya dari vendor Indofood. Kita isi nomor penerimaan 002. Kita ambil, lalu pilih pesanan, lalu kita pilih PO 002 Indomie dengan kuantitas 100 pieces. Oke, lalu kita simpan. Untuk kita ngeliat invoice dari penerimaan barang itu bisa kita masuk ke list kita klik lagi, misalnya PT Aqua, kita klik, kita cetak. Untuk hasil invoice seperti ini ya. Oke, baik, lalu kita tutup. Setelah penerimaan barang, kita masuk di modul pembelian. Kita langsung masuk ke faktur pembelian ya, masuk faktur ke pembelian. Faktur pembelian kita pilih nama vendornya terlebih dahulu. Lalu kita isi nomor faktur, misalnya 003. Lalu kita ambil dari penerimaan. Misalnya kita sudah menerima Aqua. Oke. Kita simpan. Sudah masuk, lalu kita ambil lagi faktur pembelian Indomie. Kita masukkan lagi, kita isi lagi nomor fakturnya 004. Kita ambil, lalu kita pilih penerimaan barang. Lalu kita klik search, dan ini untuk Indomie. Kita lanjut, lalu kita simpan. Untuk melihat invoice-nya sama seperti tadi, kita klik list yang warna hijau, lalu kita klik misalnya Indofood, lalu kita pilih cetak. Nah, seperti ini untuk fakturnya. Lalu kita tutup lagi, kita masuk, lalu kita pengecekan stok ya. Kita pengecekan stok itu kita masuk di persediaan, lalu ke barang dan jasa, lalu kita pilih list, kita cek untuk stoknya sudah masuk ya, dan kita cek untuk saldo ini kita klik, lalu kita pilih saldo. Beban pokok ada Rp200.000 ya. Ini untuk
stok kita sudah tersedia dan bisa kita jual. Lalu misalnya ibu ingin menjual nih ya, ingin menjual, kita langsung penginputan di penjualan. Pertama-tama kita masuk pesanan penjualan. Pesanan penjualan kita pilih nama customernya. Misalnya customernya Budi. Tambah dia mau aqua 10 piece dengan harga itu 4.000. Kita lanjut ya, lalu kita simpan. Dan ibu juga ingin menjual, misalnya ingin menjual Indomie tadi ke customer yang berbeda, misalnya Pak Rudi, lalu kita pilih Indomie misalnya 10 juga, 10 dengan harga jual Rp5.000. Lalu kita simpan. Untuk melihat invoice-nya sama seperti tadi, kita bisa klik link warna hijau, lalu kita klik, lalu kita cetak ya. Dan ini untuk invoice-nya ya, untuk invoice sudah tersedia. Oke, lalu kita ini sudah, SO-nya sudah. Lalu kita masuk lagi pesanan penjualan, lalu kita ingin mau mengirim pesanannya ke klien tadi. Misalnya kita mau kirim ke Pak Budi, itu bisa kita tinggal klik ambil pesanan, lalu kita klik SO, lanjut, sudah tersimpan ya, sudah klik, lalu kita simpan. Lalu kita pilih untuk yang Indomie, kita juga mau pengiriman, kirim ke Pak Rudi, kita tinggal klik ambil, lalu kita ke pesanan, lalu kita search lagi untuk Indomie 10 pieces. Oke, lalu kita simpan. Oke, lalu jika sudah ingin lihat invoice kembali, kita sama seperti tadi, kita klik list warna hijau ini, kita klik misalnya vendor ini, lalu kita cetak untuk invoice-nya. Oke, seperti ini untuk invoice surat jalannya. Oke, kita tutup. Lalu kita masuk lagi ke faktur penjualan ya. Untuk faktur penjualan, kita masuk ke faktur penjualan. Faktur penjualan, kita tinggal pilih nama customernya, misalnya Pak Budi. Itu kita tinggal ambil, lalu klik pengiriman. Lalu kita search kembali, kita cari di 001 aqua 600 ml kuantitas 10 pieces ya, lanjut, lalu kita simpan kembali. Lalu kita ingin yang Pak Rudi ya, untuk faktur ke Pak Rudi, kita ambil, lalu pengiriman, kita klik DO, lalu kita cek terlebih dahulu sudah benar Indomie 110, kuantitas 10 pieces. Oke, kita lanjut, lalu kita simpan. Oke, baik. Setelah itu kita bisa cek laba rugi, laporan laba rugi ya. Kita misalnya cek laporan laba rugi, kita klik, tampilkan data dengan saldo 0. Oke, ini untuk laba ruginya, pendapatan penjualannya, jumlah pendapatan 90.000, beban pokok penjualan 50.000, laba kotor 40.000, laba bersih 40.000 ya. Lalu kita ke, misalnya ibu mau bayar gaji karyawan ibu, misalnya ibu mau bayar beban gaji karyawan, misalnya kita bisa masuk cash and bank, kita ke cash and bank ya kan. Lalu kita ke kita masih di faktur penjualan, penerimaan penjualan terlebih dahulu, kita klik terima dari Pak Budi, lalu kita pilih mau dikirim ke kas kecil, misalkan ke kas kecil, lalu kita ambil, lanjut, kita refresh 40.000 yang tadi, lalu kita simpan, lalu kita ngambil juga Pak Rudi, penerimaan dari Pak Rudi, penjualan kita, lalu kita ambil, lanjut, lalu kita refresh, kita simpan. Untuk invoice-nya sama seperti tadi, kita tinggal klik link hijau, kita klik, kita cetak untuk invoice-nya. Ini untuk invoice-nya yang sudah kita terima ya, tanda terima. Oke, baik, lalu kita tutup, baru kita masuk mau pembayaran. Misalnya ibu atau bapak ingin membayar gaji karyawan, itu sangat bisa. Untuk gaji karyawan, tinggal pilih dari mana pengambilannya. Misalnya ibu mengambil dari kas kecil nih, kas kecil itu, lalu kita ke pilih akun terkiranya, misalnya ke gaji atau upah, itu misalnya dia untuk karyawan bapak atau ibu itu 5.000 misalkan. Lalu kita lanjut, kita cetak, langsung kita cetak, dia secara otomatis tersimpan dalam penginputan. Ini untuk gaji karyawan. Lalu kita bisa cek ke laporan.
Kita buka lagi laporan laba rugi, tampilkan. Nih, sudah terinput otomatis ke laporan laba rugi. Lalu misalnya tunjangan kesehatan untuk karyawan yang ada sakit, lalu kita masuk aja ke penerimaan. Maaf, kita tinggal masuk ke cash bank pembayaran. Untuk ini dulu, cash bank, lalu kita pilih akunnya lagi. Misalkan beban listrik terlebih dahulu, beban listrik, ibu mau pembayaran listrik, misalkan listriknya 2000, kita tinggal input, lanjut, kita simpan. Oke, kita simpan untuk pembayaran listrik, kita cetak invoice-nya, itu sangat kita lihat dulu listnya, kas kecil listrik tadi kita cetak, itu sangat bisa. Oke, sudah. Lalu kita cek kembali ke laporan, tinggal kita refresh. Oke, beban listrik sudah masuk. Lalu kita cek sampai ke bawah ya, misalkan baru kita penginputan tunjangan kesehatan, kita itu sangat bisa diulang lagi, tinggal ambil tunjangan, beban tunjangan kesehatan, misalnya 500, beban tunjangan 500, lalu kita simpan. Setelah kita simpan, kita cek lagi. Aduh, maaf, salah, ini penginputannya salah, maaf, ini dihapus, simpan. Oke, kita tinggal buat baru lagi ya, kita bikin baru lagi, kita bikin dari kas kecil itu, lalu kita pilih kesehatan, klik itu kesehatan, misalnya 500 rupiah, kita lanjut, tinggal kita simpan, lalu kita masuk ke laporan, klik lagi laporan, misalnya laba rugi atau neraca saja, kita cek laporan neraca induk, kita tinggal klik tampil data dengan saldo 0, bisa kita cek di sini, bisa kita cek untuk neracanya ya, neracanya di sini. Lalu untuk laba ruginya kita bisa cek lagi di sini, untuk laba rugi tampilkan. Ini untuk tunjangan kesehatan. Oke. Lalu misalnya bapak atau ibu ada kardus Indomie ingin dijual nih, itu sangat bisa. Kita penginputan masuknya itu di beban operasional, di luar operasional ya, beban di luar operasional. Jadi kita caranya seperti ini, kita klik, kita ke cash and bank, penerimaan, pilih ke kas kecil, lalu kita klik beban di luar usaha, pilih akunnya terlebih dahulu, di luar usaha lainnya. Pendapatan misalnya untuk kardus itu 700 rupiah. Di sini kita bisa catat misalnya ini pendapatan dari jual kardus Indomie dan Aqua. Oke, kita lanjut, kita simpan. Oke, lalu kita cek laporannya, laporan, kita pilih neraca. Oke, neracanya. Atau kita bisa juga cek ke laporan laba rugi, misalkan laba rugi. Oke, kita masuk pendapatan 700 rupiah, pendapatan di luar usaha ya Bu, seperti inilah tampilannya. Dan lalu kita cek stok persediaan kita tadi, barang dan jasa kita ya, untuk setelah melakukan penjualan tersisa berapa, tersisa 90 yang masih ada di stok kita ya. Oke, untuk sampai di sini sudah cukup ya, bisa saya akhiri. Selamat sore.